وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة. Amin Bu. Amin. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah fi kulli sana. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah fi kulli sana. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah fi kulli sana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa timmul hajj wal umrata lillah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Al-hadis. Fadilatul Mukarram, merasati para sepuh bini sepuh yang sama-sama saya muliakan, yang hadir, yang mudik maupun yang tidak mudik. Mudah-mudahan kesemuanya selalu Allah muliakan. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan bersama Bapak Stiono dan Ibu Pujiati. Insyaallah beliau berhajat pada malam ini, mohon doa kepada kita sekalian hendak menunaikan ibadah umroh, menjadi tetamu Allah yang kemudian sampailah diberikan kenikmatan panjang umur yang berkah, kesehatan zahir batin. Semoga sampainya di Mekah dan Madinah mendapat hidayah, mendapatkan kemudahan di dalam menunaikan ibadah umrohnya. Pulang-pulang ke tanah suci Indonesia dengan bekal umroh mabrurah, umroh makbulah. Amin ya rabbal alamin. Begitupun dengan kita sekalian yang hadir, yang turut menyaksikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita juga kebagian berkah, kecipratan, dan dipermudah untuk umroh maupun haji. Bisa ngumpulin duit sisa belanja daripada COD-an mulu. Mendingan tabungin sama-sama, kompak suami istri nabung, masukin duit dalam celengan. Sebab kalau kepengen umroh saja tapi tidak daftar, kira-kira bisa berangkat enggak? Enggak. Bisa, kecuali bisa terbang. Saudara yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Nikmat dan hidayahnya semoga selalu kita dapatkan di saat ini hingga akhir hayat kemudian. Semoga kelak kita dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita yang mulia baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahiyatul Islam saya sampaikan kepada para sepuh, para asatid. Alhamdulillah, sahibul wasilah Ustadz Pratman, Ustadz Ahmad, juga sahabat-sahabat yang lain, Bapak Umar, veteran RT. Kalau Bapak RT-nya infonya lagi mudik katanya. Bu
mudah-mudahan yang mudik kita doain sampai ke tanah kampung halaman Wisma Emas RT 16 ini, mudah-mudahan sampai ke perumahan kita dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat walafiat, dan ketemu dengan kita ngasih oleh-oleh. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang tadi rame mulu, alhamdulillah, tentu atas izin Allah, pasca Idul Fitri, setelah kemarin kita puasa ditutup dengan hari raya Idul Fitri, kita sudah dalam keadaan suci, disucikan ibarat bayi yang baru lahir. Amin. Bayi yang baru lahir dalam keadaan suci, tidak punya dosa apapun. Oleh karenanya rugi di antara kita yang setiap hari ketemu, setiap saat komunikasi, sudah pasti banyak sekali kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang tak disengaja. Maka berbaik hatilah untuk saling meminta maaf dan saling memberikan maaf. Sebelum saya melanjutkan kepada tausiah walimatus safar umroh ini, Al-Fakir Haji Yazid Bustami sudah seringkali kita berjumpa di majelis-majelis taklim, di lingkungan-lingkungan warga. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bukan berarti permohonan minta maaf saya ini kemudian Bapak mau datang ke rumah saya, nggak jadi. Kalau mau datang ke rumah silahkan, kopi saya hitam semua. Insya Allah saya terima, mumpung saya ketemu dengan bapak-bapak sekalian. Kalau silaturahmi satu rumah satu orang kayaknya nggak keuber waktunya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kepengen kayak Bapak Setiono dan Ibu Pujianti, punya duit, sehat, dan mantap hatinya kepengen umroh meskipun belum berangkat umroh. Saya tanya, Pak Setiono udah berangkat umroh belum? Belum. Baru dipanggil dalam daftar waiting list panggilan Allah. Karena orang yang dipanggil Allah itu ada dua. Satu yang dipanggil untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, yang kedua dipanggil untuk pindah tempat dari rumah ke alam barzakh. Namanya isdet. Paeh. Orang Afrika bilang paeh. Kok bisa? Orang yang akan berhaji, yang akan berumroh itu dipanggil oleh Allah, ya. Sebab spesialis tetamu-tetamu Allah itu pilihan. Allah ngasih surat melalui takdirnya agar Pak Setiono ini di tahun 2023 itu bisa mencium Ka'bah, tawaf di Baitullah. Di Masjidil Haram banyak ibadah dan banyak pertaubatan. Sementara kita kepengen ke sana, ongkosnya saja 35 juta. Itu bagi yang menghitung untung dan rugi, padahal uang ada umpama 35 juta untuk satu orang. Tapi perhitungannya kalau duit dipakai daftar umroh, besok makan pakai apa? Padahal simple, makan kan pakai nasi. Pagi-pagi sarapan makan uduk, makan ketupat, lontong, makan nasi.
35 juta, untuk biaya umrohnya 50 juta untuk biaya hajinya. Bagi kita yang berpikir matematis, tentu kita akan banyak pertimbangan. Sebab kalau uang ini dipakai umroh, dipakai daftar haji, nanti anak mau makan apa, bagaimana biaya pendidikannya, bagaimana biaya kuliahnya, bagaimana modal warungnya, bagaimana ngawinin anaknya, bagaimana buat bini keduanya. Kalau ada Pak Umar, kalau nggak ada gak usah maksain. Dibolak dibalik, dipikir lagi mau daftar umroh, kepengen kayak Pak Setiono tapi duitnya nggak cukup buat yang lain. Andai kata nih duit didaftarin tapi keperluan yang lain belum ada. Tapi kalau kita yakin, aidul yakin, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah niat itu berarti tekad. Yang namanya tekad adalah harus kita perjuangkan, harus kita jalanin, mesti jalannya berliku-liku, mesti banyak tantangan. Sebab memang untuk mencapai satu perbuatan yang mulia, yang bagus itu pasti banyak tantangannya. Betul nggak? Betul. Iya, kita untuk mencapai sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah pasti banyak tantangannya. Maka pepatah Arab mengatakan, idza syarafal maqasid sya'uba masalikuhu. Apabila tujuan itu mulia, maka sulit cara memperolehnya. Apabila tujuan itu mulia, maka sulit untuk memperolehnya. Tanya Pak Setiono. Itu Pak Setiono tiap malam, mungkin tiap saat kompromi sama bini. Kata Pak Setiono sama bininya, mama saya, ada apa papa saya? Begini loh mama saya. Iya, dari tadi sayang-sayangan kayak ABG aja. Aku punya duit nih 100 juta. Alhamdulillah. Nih daripada kita mati muda, umroh belum punya, umroh belum dilaksanakan, mendingan kita daftar umroh yuk. Kata bininya, nah kalau daftar umroh ini terus buat masa depan anak-anaknya gimana? Lah, kata bapaknya Pak Setiono, ya kalau anak mah udah dapat rezekinya ini, setiap makhluk hidup pasti dikasih rezeki sama Allah. Kita selama ini makan selalu cukup 3 hari, buat cicilan ini ada, buat bayar ini ada, udah cukup semua. Daripada kita mati konyol, belum pernah melihat Ka'bah, sementara ibadah di Masjidil Haram itu ganjarannya 1 rakaat bandingannya 700.000 rakaat. 1 rakaat sholat di musola Ar-Rahman itu pahalanya berbeda dengan kita sholat di tanah suci Makkatul Mukarramah. 700.000 rakaat. Kalau 2 rakaat berarti tinggal dikalikan sekian. Kata Ibu Puji, ya udah kalau begitu mah Bapak, kita mantepin niat kita, udah segera daftar umroh. Kompromi dari sekian banyak perdebatan, dari sekian panjang permasalahan yang dibahas, yang pada akhirnya suami istri bersepakat untuk segera mendaftarkan umroh. Alhamdulillah. Oleh karenanya, pantas kalau haji dan umroh itu Bapak sekalian, Ibu sekalian, itu dipanggil oleh Allah. Sebab yang banyak duit saja belum tentu bisa menunaikan ibadah umroh. Tapi banyak orang yang tidak punya duit, dia bisa menunaikan ibadah umroh. Ada keinginan sholat sepanjang malam di bulan Ramadan. Ya Allah, habis sholat tarawih
dia tidur sebentar, bangun jam 12, bangun jam 1 malam, dia sholat hajat lagi. Setelah sholat hajat, ya Allah, dia munajat, berikanlah kemudahan rizki yang melimpah dari arah yang berbeda, min haitsu la yahtasib. Di bulan suci Ramadan ini, di mana Engkau kabulkan permintaan hamba-hambamu, maka pada kesempatan ini hamba memohon, ya Allah, hanya keinginan yang kuat, niat yang tulus, kepengen ibadah ke tanah suci Makkatul Mukarramah, maka sampaikanlah hajat saya, ya Allah, sampaikan ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah diijabah oleh Allah. Banyak Pak yang gak punya duit, yang lagi ngelamun, gak nyangka-nyangka tiba-tiba ada yang nawarin umroh, ada yang ngajak umroh, biayanya diongkosin, biayanya dibayarin. Yang di sini ada nggak pengalaman yang pernah dibayarin? Belum. Ada. Hah? Ada. Ada yang? Ada nggak? Ada. Ada. Banyak Pak. Itu kalau kita pikir secara logika kan sulit. Tapi kalau Allah sudah manggil, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau Allah sudah panggil, Allah berikan harta, Allah berikan rezeki dari arah yang diduga, insya Allah. Bagaimana caranya kita mendapatkan model-model yang demikian? Banyak rahasia-rahasianya. Rahasianya banyak. Kalau kepengen cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, saya tanya, kepengen ibu dipanggil Allah? Innalillahi. Saya ijazahkan, kalau pengen buru-buru ke tanah suci Makkatul Mukarramah, baca surah Al-Haji. Nanti dicek di Qurannya. Punya Quran kan di rumah? Punya. Buka surah Al-Haji, ayatnya cari sendiri. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Ikuti. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. Dibaca paling sedikit setiap hari, setiap malam 7 kali. Di ujung bacaannya, ya Allah, dengan wasilah membaca doa ayat Quran ini, berikanlah rizki dan kemudahan bagi saya untuk bisa ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Kalau sudah dibaca nih ayat ini, surah Al-Haji, kalau sudah dibaca tapi juga belum ada rizki ke tanah suci, baik umrah maupun haji, maka ditambahi surat tanah atau surat rumah biar cepat prosesnya. Surat mobil BPKB. Surat mobil, surat kendaraan Biar cepat. Tapi serius, ini saya mendapatkan ijazah dari guru saya, Syekh Thohir. Syekh Thohir itu satu generasi di pesantrennya dengan Abu Yadimiyati Cidahu, Abu Yadimiyati Pandeglang, kemudian satu kobong, satu balai rompeng, satu kamar dengan Abu Ya Bustomi Cisantri. Jadi kiai-kiai sepuh itu 3 Abu Ya itu. Saya ketemu dengan Syekh Thohir ini di usia 92 tahun.
dan beliau mengamanatkan bacakan ini dan sampaikan kepada para jamaah-jamaahmu agar kamu bisa ke tanah suci dan jamaah-jamaahmu juga bisa ke tanah suci. Mudah-mudahan berkah dan ridhonya beliau yang hadir pada malam ini bisa ke tanah suci Makkahul Mukarramah. Amin. Amin ya robbal. Jadi nggak sembarangan Bu ya, Bapak, bahwa umroh bisa haji ini nggak sembarangan. Sebab umroh dan haji itu adalah ibadah praktis. Kalau ngaji kan ibadah teoritis. Ini kayak sekarang kita nih ngaji, ini ibadah teoritis. Tapi kalau sudah ke tanah suci, ke Mekah, itu langsung praktek, dipraktekkan. Kita mau baca-baca, mau ngapal-ngapal, mau belajar juga di Mekah dia. Pas Tiono sulit, waktunya sebentar. Mau baca-baca buku, mau hafalan-hafalan doa, itu sulit waktunya. Ya bisa-bisa di sela-sela istirahat. Makanya ada bimbingan manasik umroh sebelum kita berangkat. Sebelum berangkat nanti kita di sini sudah hafal bacaan-bacaan doanya. Masuk ke masjid ketika kita pertama kali menginjakkan tanah suci, memasuki kota Mekah, kemudian sampailah di masjid, masuk ke dalam masjid, kemudian iktikafnya bagaimana, apalagi doa-doa tawaf. Nah itu dihafal kalau bisa. Tapi kalau tidak hafal pun tidak apa-apa. Kalau bacaan doanya hanya sebatas sunnah. Kalau yang sunnah itu dilakukan, dibaca berarti mendapatkan pahala, ya kan? Kalau tidak dibaca pun tidak berdosa. Apalagi nanti Pak Setiono dan Ibu Puji di sananya ada mutawwib. Mutawwib itu artinya yang membimbing. Ya mutawwib pegang buku Rabbana ngatina di dunia hasanah. Nanti jamaah yang di belakang itu ngikutin Rabbana ngatina di dunia hasanah. Diikutin dari belakang. Sebab praktis sekarang berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu betul-betul serius, persiapannya lebih matang. Orang yang mau berangkat haji, yang mau berangkat umroh itu sebulan, 2 bulan gak enak tidur, gak enak makan. Kenapa? Karena pengen betul-betul hafal buku manasiknya itu. Nah, Pak Setiono dan Ibu Puji sekarang ada waktu berapa hari? Nah, berangkatnya tanggal piro? Tanggal 1. Iya. Ya esok Hari Senin. Manasiknya besok lagi. Oh, Ya. iya. Jadi mepet waktunya, maka ikutin aja lah mutawwib pembimbing yang ada di Mekah. Di sana gak usah repot-repot. Saudara, bahwa ibadah umrah itu adalah ibadah yang bersifat praktis, sifatnya praktek. Sholat sifatnya praktek. Zakat praktek. Haji praktek. Umroh praktek. Maka sebelum praktek kita mesti belajar teoritis. Mesti belajar ilmunya dulu supaya sempurna. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak tahu kaifiatul umroh, kaifiatul haji, doa-doanya, tata caranya, itu berasa bahwa di sana itu pertama kali kita datang ke Mekah, pertama kali kita datang ke Madinah, meskipun 12 hari, meskipun 15 hari umpama, itu seperti kayak ada yang kurang. Saya waktu tawafnya, waduh bingung mau ngapain. Saya waktu wukufnya bingung ngapain. Kalau kata yang haji, saya waktu sa'inya bingung, saya ikut-ikutan aja. Sehingga ada keinginan, kepengen lagi untuk menyempurnakan umroh yang kemarin, untuk menyempurnakan haji tahun yang lalu. Apalagi sekarang ya, meskipun kepengen kita gede ke sana, ongkosnya luar biasa. Betul nggak? Iya. Kemarin saja tahun lalu masih 28 juta. Tiba-tiba sekarang 5 juta. Harga piksang satu ya. Apa? Harga emek.
Harganya mek ya satu ya. Iya 35 juta. Ya Avanza second lah dapat 2 ya. Banyak dua. Jadi suami istri mesti dilepas tuh kuda kita tuh supaya suami istri bisa berangkat umroh. Gak apa-apa, jangan berkecil hati, Pak. Banyak dibuktikan. Saya seringkali seringkali saya memberikan support, memberikan semangat kepada para jamaah. Ada keinginan pengen umroh tapi uangnya pas-pasan. Buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, banyak pertimbangan. Saya bilang jangan banyak pertimbangan. Kalau kita sudah ada niat umroh, uangnya ada, berapapun 10 juta, 20 juta, daftarkan segera sebagai tanda jadi. Nanti dengan sendirinya Allah kasih kemudahan tuh. Dari mana? Dari arah yang gak diduga. Ada tambahan, ada tambahan, ada tambahan, sampai lunas. Ketimbang kita pengen ibadah haji, kita kepengen ibadah umroh, niat ada, uang ada, kemudian nggak jadi daftar, bahkan yang sudah daftar pun uangnya ditarik lagi. Lalu apa yang terjadi? Padahal sesungguhnya dia udah termasuk di dalam waiting list jamaah umroh min Indonesia, tapi daftarnya dibatalin, udah niat dia mundur, yang punya uang, lalu kemudian udah banyak halangan dah. Udah banyak tuh rintangannya, uangnya mulai dari saudaranya mau masuk kerja dipinjam, katanya kenapa, buat nyombong masuk kerja 5 juta, lepas 5 juta. Ada orang tuanya datang dari kampung halaman buat ngurus ini ngurus itu, lepas 10 juta buat ngongkosin orang tua. Ada lagi gitu buat kawin lagi, ada lagi buat DP mobil, ada aja buat renov dapur lah, belum beli kulkas lah misalnya 3 lantai. Itu ada aja Pak alasannya. Bahkan ada yang sakit ya berobat habis, pakai berobat lagi. Itu banyak dibuktikan sama Allah. Sebab ketika kita memang sudah dimasukin atau termasuk di dalam waiting list, daftar panggilan tetamunya Allah, lalu kemudian padahal kita keinginan kuat dan harta ada, jangan banyak pertimbangan, sudah daftarkan saja. Perkara urusan pulang dari tanah suci Makkahul Mukarramah itu nanti urusan lain. Padahal ketika kita di makom mustajabah, kalau di sana pasti ono nanti ada tempat-tempat mustajabah. Kalau di kita beda, di kita waktunya saatul ijabah, ya. Di mana kita berdoa itu ada waktu-waktu yang diijabah. Seumpama pada saat setiap habis sholat asar, maka